Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, terjadi melalui 4 tahap amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, pada periode 1999 hingga 2002. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan semangat reformasi, demokrasi, dan supremasi hukum. Berikut adalah hasil utama perubahan tersebut. Amandemen pertama, 1999. 1. Pasal 5 ayat 1 Sedi Presiden tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Kewenangan tersebut diberikan kepada DPR. 2. Pasal 7, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal 2 periode, masing-masing 5 tahun. 3. Penyesuaian terhadap beberapa pasal untuk memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Amandemen kedua, 2000. 1. Penambahan Bab Eksa tentang Hak Asasi Manusia, HAM, yang meliputi pasal-pasal dari pasal 28A hingga 28J. 2. Pasal 18, 18A, dan 18B, mengatur tentang otonomi daerah, kewenangan daerah, dan pengakuan terhadap masyarakat adat. 3. Penguatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Amandemen ketiga, 2001. 1. Pasal 1 ayat 2 Sedi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. 2. Pasal 3, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN dan melantik presiden. 3. Penetapan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. 4. Penegasan peran DPD dalam sistem parlemen bikameral. Amandemen keempat, 2002. 1. Penambahan pasal 23E, 23F, dan 23G yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. 2. Pasal 24 dan 25, penguatan independensi kekuasaan kehakiman, pembentukan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Yudisial, KY. 3. Pasal 31 dan 32, penegasan tentang hak atas pendidikan dan pengembangan kebudayaan. 4. Penetapan mekanisme pemilu yang lebih demokratis. Dampak utama perubahan. 1. Penguatan demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif secara langsung. 2. Desentralisasi kekuasaan, penguatan otonomi daerah. 3. Jaminan HAM, pengakuan konstitusional atas hak asasi manusia. 4. Sistem pemerintahan, perubahan menjadi presidensial yang lebih tegas. 5. Supremasi hukum, pembentukan MK, KY, dan penguatan peran Mahkamah Agung. Dampak utama perubahan. 1. Penguatan demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif secara langsung. 2. Desentralisasi kekuasaan, penguatan otonomi daerah. 3. Jaminan HAM, pengakuan konstitusional atas hak asasi manusia. 4. Sistem pemerintahan, perubahan menjadi presidensial yang lebih tegas. 5. Supremasi hukum, pembentukan MK, KY, dan penguatan peran Mahkamah Agung. Perubahan ini menjadikan UUD 1945 lebih relevan dengan kebutuhan zaman serta memperkuat tata kelola negara yang demokratis dan berlandaskan hukum.